wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sejenak marilah kita menundukkan kesombongan dan keangkuhan kita di hadapan Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Seraya memanjatkan rasa puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas karunia, rahmat dan maghfirahnya, sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang insya Allah penuh barakah ini. Selawat beserta salam senantiasa kita tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya ini, cahaya Islamnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, akhir-akhir ini di hadapan kita sering dipajangkan berbagai berita tentang dekadensi moral, penurunan akhlak di kalangan generasi muda dan berbagai pemimpin bangsa. Kebejatan moral menjadi hidangan setiap hari. Para pejabat korupsi berselingkuh dengan dalih nikah siri. Paranisme merajalela, begitupun dengan penyalahgunaan narkoba. Kesesatan yang dipertontonkan, yang subur, seakan menjadi tuntunan yang tidak perlu dirisaukan, apalagi dihentikan. Astagfirullahaladzim. Oleh karena itu, membangun generasi muda Indonesia yang berkualitas dan berakhlakul karimah adalah tema pencerahan kami pada kesempatan kali ini. Sungguh saat ini kita berada di jalan zaman yang telah jelas Allah gambarkan pada surat Maryam ayat 59 yang berbunyi, deketin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, bercurah kasih, yang Maha Penyayang, bercurah sayang. Kelak akan datang kepada mereka pemimpin yang jelek yang menyanyiakan salat, dan mereka hanya memperturutkan hawa nafsunya. Kelak mereka akan menemui kesesatan. Yang dimaksud pengganti dalam ayat ini adalah umat Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu generasi yang perilakunya menyimpang dari jalan yang lurus
meninggalkan ajaran yang dibawa Rasul sebelumnya, sehingga mereka tidak lagi mengerjakan sholat dan selalu memperturutkan segala kehendak nafsunya, secara terang-terangan melanggar larangan Allah seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, dan melakukan persaksian palsu. Mereka ini yang akan ditimpakan kecelakaan baik di dunia maupun di akhirat. Kini alangkah mudahnya kita temukan orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita sesama umat muslim yang perilakunya menyimpang dari jalan yang lurus, meninggalkan ajaran yang dibawa Rasul sebelumnya. Dan mengerikan lagi, semakin hari kita semakin membiarkannya, semakin lama kita semakin bersikap permisif dan pasif, menganggap kemungkaran itu adalah hal yang biasa karena kita sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Istilahnya nafsi-nafsi, urusanku sendiri, urusanmu sendiri. Maka jangan ikut campur, bahkan tidak sedikit di antara kita ikut terseret arus kesesatan ini. Sungguh sangat ironis, di tengah-tengah gencarnya syiar Islam, di tengah-tengah ramainya pengajian massal yang dihadiri ribuan sampai puluhan ribu orang, kesesatan semakin jelas-jelas dipertontonkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk melahirkan generasi masa depan yang berkualitas dan berakhlakul karimah harus dilakukan dengan ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar lahir dapat dilakukan dengan memberi makanan, fasilitas, pendidikan yang memadai pada anak keturunan kita. Berikutnya adalah ikhtiar batin. Ikhtiar batin dapat dimulai ketika kita memilih jodoh. Di saat memilih jodoh, sebaiknya berpegangan dengan ajaran Rasul, yaitu dengan melihat 4 kriteria, yaitu wajahnya, keturunannya, hartanya, dan agamanya. Jika tidak sempurna memilih keempat-empatnya, jadikanlah akhlak, agama sebagai syarat yang utama. Ketika menikah, ikhtiar batin yang harus dilakukan adalah berdoa. Tidak lagi berdoa untuk diri sendiri seperti masih lajang, tetapi bertambah, yaitu untuk istri, suami, dan anak-anak calon keturunan kita nantinya. Doa ini secara tersurah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina waj'alna lilmuttaqina imama. Shadaqallahul azim. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi
orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Ayyuhal muslimin, ayyuhal muslimat, Ayyuhal mustami'un, ayyuhal mustami'at, wa ya fadiyatil hukama al-izzah. Orang yang bermunajat dan memohon kepada Allah agar dikaruniai istri atau suami dan anak-anak calon keturunan yang menyenangkan hati dan menyejukkan perasaan. Mereka adalah dari golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari neraka Jahannam seperti yang diceritakan pada surah Al-Furqan ayat 69. Doa orang tua yang soleh dan bertakwa ini didasari dengan keinginan agar anak cucu kita dapat melanjutkan perjuangannya menegakkan keadilan dan kebenaran. Dari Al-Quran kita juga bisa belajar bagaimana caranya menjadi pemuda yang dicintai oleh Allah. Dari kisah Ashabul Kahfi, yaitu 7 orang pemuda dan seekor anjing yang bersembunyi untuk menyelamatkan akidah. Mereka bersembunyi dari Raja Da'yanus. Da'yanus adalah seorang penyembah berhala yang menangkap, menyiksa, dan membunuh orang-orang yang beriman. Demi menyelamatkan akidah, pemuda itu bersembunyi di dalam gua. Allah menidurkan mereka selama 309 tahun dan akan membangunkannya ketika pemerintahan sudah beranjak aman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Zaman sekarang di TikTok banyak orang-orang pargoy. Mereka pargoy, iya salah coy. Cukup sekian dan thank you. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi